Assalamualaikum, ohayo gozaimasu. Waalaikumsalam, Sensei. Waalaikumsalam, Sensei. Ohayo gozaimasu, Sensei. Mas Sensei. Ini maaf ya, saya off kamera ya. Ya, Sensei. selamat bertemu kembali dengan saya. Jadi untuk semester Juli-Desember 2022, nanti minasang akan belajar dengan saya Sochukyu Bumpo Zenghang ya, selama 1 semester. Nah, untuk materinya lanjutan dari Mina 1 ya, udah masuk ke Mina 2 dari bab 26 sampai bab 38 nanti ya. Untuk peraturan perkuliahannya sama seperti yang lain ya. Tolong diperhatikan kehadirannya, minimal 3 kali nggak boleh nggak hadir, nggak boleh nggak datang. Kalau bisa jangan ngambil jatah ya, jangan ngambil jatah. Terus tugasnya pertemuan itu tolong dilengkapi ya nanti. Ini ya untuk minggu ini kita langsung aja ya ke materinya bab 26 ya minasang. Jadi seharusnya ya Bumpo ini lebih dulu ya, karena bersangkutan dengan nanti dengan mata kuliah Kaiwa, mata kuliah Dokai, Sakubung dan sebagainya ya. Jadi kita untuk minggu pertama itu langsung ke materi ya. Oke, izin share screen ya semua. Mia Mas, takah? PPT wah? Udah kelihatan? Mas Sensei. Udah? Mas Sensei. Coba dulu ya. Oke, jadi minggu ini kita belajar bab 26. Ini slide-nya kelihatan bab 2-nya, slide selanjutnya? Daftar materi. Iya, kelihatan ya. Biasanya enggak ini dia. Oke. Jadi materi bab 26 ini mencakup 3 ya pola kalimatnya. Pakai pola ngdes. Jadi terus ada pola kalimat tarai deska. Ya. Terus ada lagi pola kalimat te itadakimasen ka. Ya. Jadi ngdes di sini artinya memberikan bukan nggak ada ya, arti ngdes itu sebenarnya nggak ada. Tapi maknanya di sini cuma untuk memberikan penekanan ya kalau ngdes ini. Ya, penekanan pada suatu kalimat. Nah, terus ada pola kalimat tarai deska ini untuk meminta saran ya kepada seseorang. Kalimat untuk meminta saran. Nah, terus ada yang pola kalimat te itadakimasen ka ya. Ini kalimat permintaan ya. Minasang dulu pas Mina 1 ada pola te kudasai ya, te kudasai. Ini sama te itadakimasen ka, tapi te itadakimasen ka ini permintaannya kesannya lebih sopan ya daripada te kudasai. Ya. Oke, kita lihat ini. Yang pertama, slide selanjutnya kelihatan pola kalimat ngdes? Kelihatan sih. Kelihatan ya. Nah, kita langsung aja ke pembentukannya ya, minasang. Pembentukan ngdes ini, pola ngdes. Ya. Pembentukan pola ngdes. Jadi ini pembentukannya menggunakan bentuk futsuke ya. Futsuke tahu futsuke?
Bentuk biasa. Ya, bentuk biasa. Di bab berapa ya dulu belajar bentuk Futsuke? Pada Mina 1? Bab 22, Sensei. Hai, apa? 20? 20 berapa? 22 bukan, Sensei. Shigaimasu ya. Bab 20 ya. 20. Coba. Nah, bentuk Futsuke ini minasang harus ini ya nanti ya. Harus hafal lah perubahannya gimana ya. Karena nanti di bab di Mina 2 ini tingkatan ya tata bahasa atau bumponya itu lebih sulit ya dari Mina 1. Jadi udah kalau orang yang senang dengan pelajaran bumpo pasti ini ya kalau udah merubah-rubah tinggal matching-matchingin aja lagi ya. Tinggal masukin dalam kalimat nanti jadi polanya seperti itu. Jadi minasang harus tahu lah perubahan kata kerja ya nanti. Perubahan kata kerja bentuk biasa terutama itu sering dipakai di Mina 2 ini. Ya, diulang lagi pelajarannya ya. Ya, minasang. Oke, nah di sini untuk pembentukannya ya. Di sini ada ini kanjinya ini ya. Kanji kata kerja itu doshi futsuke tambah des. Ya, doshi itu kata kerja bentuk biasa tambah des. Ya, terus ada ikeyoshi. Ikeyoshi itu apa ya, minasang? Kata sifat. Ya, kata sifat i. Futsuke ya, kata sifat i bentuk futsuke tambah dengan des. Ya. Terus ada kata sifat nakeyoshi. Futsuke ya, da-nya dihilangkan tambah dengan des. Ya. Nah, terus ada pembentukannya lagi meishi ya. Meishi kata benda bentuk futsuke ya, da-nya dihilangkan tambah dengan terus diikuti dengan bentuk des ya. Untuk lebih jelas ini ya contohnya. Kelihatan contohnya? Nasa? Kelihatan, Sensei. Ya. Kelihatan, Sensei. Coba ya dibuka sambil dilihat, ini dibuka juga lah bukunya ya yang di Rensu apa nih? Rensu A ya. Rensu A halaman 4 tuh. Ya, sambil lihat PPT. Ya, nah ini. Kita lihat dulu yang untuk kata kerja ya minasang. Nah, di sini ada contohnya kata kerja ini ya. Pergi ya. Ini ya, pergi di sini. Ikimas ya. Nah, kalau bentuk futsuke-nya apa ya minasang? Yang positif sekarang dan yang akan datang, yang ini. Ikimas jadinya bentuk kamus ya. Bentuk kamus, iku, tambah dengan des. Ya, jadinya ikundes ya, ikundes. Nah, terus untuk yang negatifnya ya, negatif sekarang dan yang akan datang. Ada ikimaseng ya. Jadi perubahannya bentuk futsuke-nya apa? Ikanai ya, ikanai. Terus ditambah dengan des. Apa? Ikanai des ya. Nah, terus ada ini. Positif lampau ya, ini positif lampau. Ikimasta bentuk futsuke-nya ita ya, ita. Terus ditambah dengan des. Itandes ya, itandes. Nah, terus yang terakhir ini ikimaseng desta.
Ini negatif lampau ya. Jadinya ikanakata. Nah, terus ditambah dengan des. Ikanakatan des. Ya. Bisa ini kalau merubahnya. Diulang lagi ya, minasang, yang bab 20. Ya. Nah, ini terus lanjut kita ke kata sifat I lagi ya. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan? Kelihatan sensei. Ya, kelihatan ya. Ini kanjinya samui ya, ini ya. Ikeyoshi samui des. Ya. Nah, gimana merubah ke bentuk biasanya? Samui. Desnya hilang, samui. Terus diikuti dengan des. Samuin des. Ya. Terus ada bentuk negatifnya ya. Samukunai des. Nah, bentuk futsuke-nya samukunai. Ya, tambah dengan des. Samukunain des. Ya. Nah, terus ada bentuk positif lampau ya, samukata des. Samukata jadinya, desnya hilang ya. Terus ditambah dengan des. Samukatan des. Ya. Nah, terus ada ini yang terakhir negatif lampaunya samukunakata des. Desnya hilang, samukunakatan des. Ya, tambah dengan ada samukunakatan des. Ya. Nah, terus ini untuk kata sifat na ya. Untuk kata sifat na ya. Kata sifat na untuk positif sekarang dan yang akan datangnya ini pengecualian ya, minasang. Jadi biasanya kan kalau na itu da ya belakangnya ya. Ya, kirei des, jadinya kirei nan des jadinya. Ya. Jadi perubahan ke desnya itu kirei nan des. Ya, da-nya itu dihilangkan, kirei da, bukan kirei da ya. Kirei nan des. Ya, tambah dengan na. Jadi da itu diganti dengan na untuk positif sekarang dan yang akan datang ya, untuk kata sifat na. Nah, terus untuk bentuk negatifnya kireja arimaseng. Kireja nai ya, tambah dengan des. Kireja nain des. Ya. Nah, terus bentuk lampaunya kirei desta. Kirei datta ya. Kirei datta. Nah, tambah dengan des. Kirei datan des. Ini harusnya digabung ya sana. Ini sengaja saya pisahkan desnya dengan yang lain biar minasang paham perubahannya. Nah, terus ada yang terakhir kireja arimaseng desta. Kireja nakat tandes. Ini ya perubahannya ya. Jadi tandai ya yang berupa pengecualian ya untuk kata sifat na gimana perubahannya. Jadi da-nya itu dihilangkan ya kayak yang futsuke-nya harusnya kireida kan? Yang ini nih. Tapi enggak da-nya itu dihapus. Dirubah ditambahkan na kireinandes ya. Terus ada kata benda lagi ya. Kalau kata sifat na dan kata benda perubahannya sama ya. Ya, perubahannya sama ini ya. Nah, ini ada ya ini kanji byoki ya, minasang. Byoki itu apa? Imiwana desa? Ya, sakit ya. Nah, ini sama ya perubahannya seperti kata kerja bentuk na tadi. Nah, untuk positif sekarang dan yang akan datangnya byoki des ya, bentuk fusuke-nya byoki nan des. Ya.
Byoki nandes. Terus untuk negatif sekarang dan yang akan datangnya, byoki ja arimasen, bentuk futsuke-nya byoki janain des. Ya. Terus ada yang bentuk lampaunya, byoki desta. Nah, ini berubah bentuk futsuke-nya byoki datta ya. Tambah des, byoki dattan des. Nah, ini yang terakhir lagi ya. Byoki ja arimasen desta. Byoki janakattan des. Ya. Gimana minasan bisa dipahami perubahannya? Bisa, Sensei. Bisa ya. Sebenarnya ini mengulang aja ya. Mengingat yang lalu tuh ya. Tandai aja yang kata yang berupa pengecualian tadi apa ya? Positif. Ya, futsuke sama kata benda ya. Nah, lanjut. Nah, ini contoh kalimatnya lagi ya. Nah, ini apa ya? Kanjinya? Kanji ga yomemasu ka? Bisa baca kanji? Oh, enggak. Itu kanji apa itu yang pertama tuh? Hong, Sensei. Ya, hai, so des. Hongga irun desu ka? Ya, hongga irun desu ka? Terus ada yang kedua apa ya? Ryoko. Ya, Ryoko ni ikun desu ka? Terus yang ketiga? Sensei. Sensei. Kairun. Ya, Kairun. sensei kairun desu ka? Ya. Terus yang keempat apa ya? Sambil baca kanji nih, sambil latihan kanji ya. Atarashi pasoko utang desu ka? Hai, atarashi pasokon wo kattan desu ka? Terus yang kelima? Dare ni chiketo wo agerun desu ka? Hai, so desu. Artinya ya, dare ni chiketo agerun desu ka? Terus lanjut. Apa ya itu ya? Itsu nihon de kita buka. Hai, itsu nihon ni kitan desu ka? Hai. Terus yang terakhir apa? Saifu ya. Nah, ini ada nih. Ada saya tulis ya. Saifu nakusitan desu ka? Nakusitan apa ya? Kehilangan. Ya, kehilangan. Ya. Jadi ini ya minasang ya. Ini. Hongga irun desu ka? Ya. Maksudnya apa ya? Hongga irun desu ka? Apakah memerlukan buku? Ya, apakah memerlukan buku? Ya, apakah memerlukan buku? Jadi ini ya. Ya, kita lihat dulu artinya ya. Terus yang kedua apa? Apakah kita pergi jalan-jalan? Ya. Apakah pergi tamasya ya artinya ya. Joko ni ikun desu ka? Gitu ya. Terus yang ketiga? Sensei, apakah pulang? Ya. Sensei apakah gimana? Sensei? Sensei ga kaeron desu ka? Harusnya kaitan aja ya. Ini kan bentuk kamus ya ini ya. Salah saya ini. Jadi ini ya minasang ya. Kalau ungdes itu digunakan kalau berupa pertanyaan dia ya.
seperti ini ya. Seperti contoh yang nomor 4 ini ya. Atarasi pasoko katan desu ka? Misalnya siapa ya di sini ya? Fitri misalnya, Fitri Melsi ini. Dia lagi bawa laptop misalnya gitu ya. Kelihatan tuh barunya. Atarasi pasoko katan desu ka? Jadi temannya itu seperti kepo gitu ya dia ya. Kalau des ini yang berupa pertanyaan. Jadi pengen tahu dia gitu ya. Nah, terus seperti ini lagi ya. Dare ni chiketo agerun desu ka? Jadi lawan bicaranya ini seperti ingin tahu ya. Ini nampak temannya ada menggenggam tiket ya di tangannya. Mau ngasih ke siapa itu tiket katanya. Jadi ada rasa kepo, ada rasa pengen tahu seperti itu ya. Kalau ungdes itu, kalau berupa pertanyaan ya. Jadi dia itu pengen lawan bicara itu memberikan jawaban ya minasan. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada contoh yang berupa kalimat tanya ya dia di sini ya. Ada si A sama si B. Doshite tabenain desu ka? Ya, doshite tabenain desu ka? Misalnya ini Andini ya, Andini sama siapa ya? Sama Atia ya. Andininya nggak begitu makan gitu ya. Jadi doshite, nah, kenapa nggak makan, nggak makan? Oh, lagi diet ya. Diet tuh stay rundes. Seperti itu ya. Nah, terus ada contoh lainnya yang berupa kalimat tanya. Nah, doste keisao yasundan desu ka? Terus yang si B jawab atamaga itakatan desu. Ya. Kenapa ini libur kenapa libur nggak pergi ke perusahaan gitu ya maksudnya. Oh, karena ini sakit kepala itu ya alasannya. Jadi sebenarnya engdes itu nggak ada ya, arti khususnya nggak ada, cuma fungsinya di sana untuk penekanan pada suatu kalimat aja ya. Terus kalau berupa kalimat tanya dia di situ artinya orang itu kayak pengen tahu loh gitu ya. Ada seperti rasa ingin tahunya itu tinggi ya. Nah, kalau dalam kalimat bahasa Jepang biasanya sering digunakan sama ini ya, kalau ada wawancara gitu ya. Kalau wawancara pasti kalimatnya pakai engdes ini yang banyak ya. Seperti itu. Oke ya, minasan. Bisa dipahami yang kalimat yang pertama ini engdes? Bisa, Sensei. Bisa. Lanjut lagi ya. Nah, terus ada pola kalimat tarai desu ka ya. Ini kalimat ini digunakan secara umum ya untuk meminta saran kepada lawan bicara gitu ya. Itu aja intinya. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Jadi di depannya itu ada gimongsi atau kata tanya ya. Kata tanya terus ditambah dengan kata kerja bentuk lampau. Bentuk lampau apa ya minasan? Bentuk ta, Sensei. Ya, bentuk ta ya, bentuk ta ditambah dengan rai desu ka. Itu ya polanya ya. Yang meminta saran tadi.
Jadi di depannya itu ada kata tanya, terus ada ditambah dengan kata kerja bentuk lampau. Ya, bentuk lampau tambah dengan rai desu ka. Ya, kita lihat contoh kalimatnya ya. Nah, ini. Eki made ikitai desu ga, dou shitara ii desu ka? Ya. Sensei, itsu made repoto o dashitara ii desu ka? Terus ada yang ketiga. Sakura daigaku e ikitai desu ga, doko de oritara ii desu ka? Nah, terus yang terakhir, kono hon wa itsu made ni kaeshitara ii desu ka? Ya. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi gimana ya, minasang? Jadi si pembicara ini dia pengen pergi ke Stasiun. pengen ke stasiun ya dia ya. Eki made ikitai desu ga, dou shitara ii desu ka? Gimana tuh kalimatnya? Paham? Artinya paham? Eki made ikitai desu ga, dou shitara ii desu ka? Do itara ya, bukan sitara. Do itara ii desu ka? Gimana minasang? Paham artinya? Paham, Sensei. Apa? Apa, Ruth? Artinya apa? Artinya saya ingin pergi sampai ke stasiun. Bagaimana sebaiknya Ya, saya pergi? ya, bagaimana sebaiknya saya pergi gitu ya. Jadi dia kayak menanyakan ke lawan bicara ya, minta saran ya dia. Nah, terus ada yang kedua lagi ya. Apa ini maksudnya? Sensei, itsu made ni repoto o dashitara ii desu ka? Repoto o dashitara ii desu ka? Apa ya itu ya? Paham maksudnya? Sensei, itsu made ni repoto o dashitara ii desu ka? Repoto o dasu. Apa ya maksudnya? Menyerahkan laporan. Menyerahkan laporan. Ya, menyerahkan laporan. Sampai kapan menyerahkan sebaiknya ya, sebaiknya menyerahkan laporan gitu ya. Nah, terus ada yang ketiga, Sakura daigaku e ikitai desu ga, doko de oritara ii desu ka? Saya ingin pergi ke Universitas Sakura. Iya, terus? Sebaiknya di manakah saya turun? Ya, sebaiknya di manakah turun ya. Terus yang keempat apa ya? Kono hon wa itsu made ni kaeshitara ii desu ka? Kaeshimasu tahu kaeshimasu? Mengembalikan. Ya, mengembalikan. Kono hon wa itsu made ni kaeshitara ii desu ka? Jadi buku ini sampai sampai kapan sebaiknya dipulangkan gitu ya. Misalnya contoh yang lain gini ya, minasang misalnya ingin ya melihat bunga sakura gitu ya. Gimana tuh kalau pola kalimat kalau bikin kalimat pakai tara ii desu ka itu? Ada yang bisa? Gambarannya seperti ini, minasang pengen lihat sakura. Sebaiknya kapan gitu? Sakura mekarnya di Jepang kapan ya, minasang? Bulan apa ya sakura itu mekar?
Ada yang bisa bikin kalimat pakai situasi apa yang tadi saya bilang? Ingin melihat bunga sakura sebaiknya kapan? Coba, ada yang bisa? Ingin coba Sensei. Hai, siapa ya? Atia, hai, dozo, Atia. Sakura wa itsumade ni mima shitarai desu ka? Sampai kapan? Gimana? Coba yang lain, coba. Kita tampung ya, yang lain dulu ya. Ada yang bisa? Cindy? Cindy Sinora? Jadi dia tuh mau pergi melihat bunga sakura, sebaiknya kapan gitu. Kan sederhana ya kalimatnya. Adisti, mau coba Adisti? Sakura o mitain desu ga? Do itsu ittarai desu ga? Desu ka? Hai, bisa ya seperti itu ya. Sakura o mitain desu ka? Ya. Jadi itsu ittarai desu ka? Sebaiknya kapan ya? Kapan pergi ke Jepangnya? Itsu nihonge ittarai desu ka? Boleh ya seperti itu ya. Kan gampang tuh. Kenapa masih bingung minasan? Sakura o mitain desu ka? Itsu nihonge ittarai desu ka? Gitu ya. Tanya pada teman yang udah pernah yang udah pergi ke Jepang atau minta saran ke sensei misalnya ya. Kapan ya? Jadi pengen lihat sakura, kapan ya sebaiknya pergi ke Jepangnya gitu ya. Ya. Nah, terus paham dengan pola ini ya, yang tarai desu ka? Paham, Sensei. Ya, jadi mungkin di bagian depannya kita kemukakan ya dulu pengantarnya atau apanya gitu ya, terus diikuti oleh kata tanya, kata kerja bentuk lampau, tambah rai desu ka? Ya. Seharusnya minasang kalau pola-pola ini udah ada bayangan, oh saya mau bikin contoh kalimat tentang ini, udah kebayang lah ya. Nah terus nih, ini lagi ya pola yang ketiga. Nani te itadakimasen ka? Te itadakimasen ka? Jadi sebelum itadakimasen ka itu kata kerjanya menggunakan bentuk te ya. Menggunakan kata kerja bentuk te. Jadi pola ini lebih sopan dah ya daripada te kudasai ya, yang di Mina 1 tate kudasai gitu ya, tabete kudasai itu ya yang pas di Mina 1. Tapi di sini te itadakimasen ka, permohonannya atau permintaannya kesannya lebih sopan ya. Kalau te kudasai itu lebih ke langsung ya, dia memintanya ya, langsung. Kalau di sini ada ininya dulu ya, kayak basa-basi gitu ya. Oke, kita lihat contohnya polanya seperti ini ya. Pola kalimatnya ya, tadi udah saya bilang pakai kata kerja bentuk T tambah dengan itadakimasen ka. Nah, terus ini ya contoh kalimatnya. Ini contoh kalimatnya, kelihatan? Kelihatan biasa? Hai, Sensei. Kelihatan, Sensei. Nah, di sini ya kanjinya udah biar enggak ini minasang udah saya tulis juga ya. Ginko ikitain desu ka? Michi o oshiete itadakimasen ka? Nah, terus yang kedua,
Shirio ga hoshin desu ga okutte itadakimasen ka? Terus ada sensei, kanji o yomikata ga wakaranai desu ga oshiete itadakimasen ka? Ya. Kita lihat contoh kalimat yang pertama ya. Jadi gimana ya minasan? Tahu maksudnya apa? Yang kalimat yang pertama? Ginko. Ginko itu apa ya? Ginko. Bang Sensei. Bank ya. Ginko e ikitai desu ga michi o oshiete itadakimasen ka? Ya. Jadi dia ini mau ya ingin pergi ke bank ya. Michi o oshiete itadakimasen ka? Bisakah memberitahu atau dapatkah memberitahu jalan ya? Itu ya maksudnya. Ya, misalnya minasang nanti ke Jepang ya. Nggak tahu bank apalah namanya di Jepang ya. Nanya ke orang Jepangnya seperti ini. Kinko ikiten desu ka micho oshiete tadakimasen ka? Dapatkah Anda memberitahu jalannya? Ya. Terus ada yang kedua, siapa yang bisa? Sirio. Sirio apa ya, minasang? Dokumen. Hai, so desu. Dokumen ya. Dokumen, file-file itu ya, Sirio. Bedakan nanti sama Zairio ya. Kalau Zairio apa? Zairio. Zairio itu misalnya nanti mau masak ya. Ada bawang, ada cabai, ada mie, ada ayam. Itu apa tuh? Bahan-bahan Sensei. Ya, bahan-bahan ya kalau dimasakkan ya. Jadi gimana yang yang kalimat yang kedua apa ya itu ya? Shirio ga hoshin desu ga okutte itadakimasen ka? Coba. Ayo di sini siapa yang bisa? Saya ingin dokumen. Bisakah kamu mengirimnya? Hai. Ya. Jadi saya ingin dokumen ya. Bisakah dapatkah Anda mengirimnya gitu ya? Jadi minta bantuan ya untuk mengirimkan dokumennya. Ya. Terus yang terakhir apa ya? Yang terakhir? Sensei. Yang lain yang lain siapa? Jihan? Jihan? Bisa Jihan? Oh, artinya Sensei kanji. Sensei, saya tidak mengerti kanji. Bisakah tolong ajari lagi? Gimana? Yang lain ada yang belum tepat ya? Coba yang lain. Udah benar tapi belum tepat. Alpha Sensei. Siapa? Alpha Sensei. Alpha, mana Alpha? Oh, Alpha. Alpha ya, Alpha. Hai, dozo, Alpha. Sensei, kanji o yomikata ga wakaranai desu ga oshiete itadakimasen ka? Artinya, Sensei, saya tidak tahu bacaan kanji ini. Bisa memberitahu saya? Ya, benar ya. Jadi tadi apa Jihan kurang yomikata itu ya, Jihan ya. Cara baca ya, bacaannya gitu ya. Sensei, kanji o yomikata ga wakaranai desu ka oshiete itadakimasen ka? Ya, soalnya nanti Jihan mau nanya nih ke Ati Sensei atau Hanif Sensei, nggak paham apa cara baca kanji ini. Bisa ya pakai pola yang ini ya. Ini lebih sopan ya permohonannya dibanding dengan pakai bentuk te kudasai. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kan 3 pola ya tadi ya. Pertama pakai pola engdes. Terus ada tarai deska ya. Ada bentuk te itadakimasen ka. Paham dengan 3 pola ini? Tolong ya ini aja. Nanti untuk latihannya saya buatkan latihan di e-learning ya.
Nanti minasang coba bikin pola kalimat pakai yang 3 ini ya. Masing-masing satu contoh aja ya. Contoh yang dibikin sendiri, jangan yang dari buku ya. Harus kreatif ya. Nggak cuma yang di buku, dari kita juga harus adalah. Yang ini kan namanya bahasa, jadi harus diterapkan lah di kalimat ya. Jangan contoh pola-pola, jangan contoh kalimat-kalimat yang udah ada di buku. Itu sama aja minasang nggak belajar jadinya kalau seperti itu ya. Ya, bisa? Bisa minasang? Bisa, Sensei. Bisa, Sensei. Nih ya, saya bikin ininya latihannya di e-learning ya. Masing-masing satu contoh aja ya, satu contoh dari 3 pola ini ya. Untuk minggu depan tolong semuanya udah ada lah ininya, buku ya. Buku. Kalau mau ini selain yang Nihongo-nya, yang bahasa Indonesianya itu punya juga lah untuk belajar ya. Berapa cuma di fotokopi. Palingan 30 atau 40 ribu ya. 42, Sensei. Ya 42. Ya nggak apa-apa. 1 tahun minasang make itu. 1 tahun itu yang mina 2 itu. Kalau pergi minasang ke kafe, uang segitu tuh sekali makan cuma ya. Percaya saya. Pergi minasang ke Basko itu. Sekali makan cuma makan KFC ya. Kalau buku ini awet sampai setahun. Ya. Bisa? Bisa, Sensei. Ya. Sampai sini aja dulu. Sampai jumpa lagi di kelas minggu depan. Ya. Mata Raisyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Sama-sama. Gambar kudasai. Terima kasih, Sensei.